Saya tidak tahu. Penatuali mendengar ini. Saya bahkan tidak peduli dengan ketidakpuasan dalam nada jurang. Sebaliknya, jika saya mendengar lelucon besar, saya bertanya, karena kamu tahu saya akan sombong, apakah kamu masih berniat untuk melindungi anak itu? Kata-kata penuh kesombongan. Ini adalah gaya sekte abadi Shen Xiao. Kulit Zhan Wuyuan sedikit berubah. Tuan, masalah ini hitam dan putih. Anda sudah memiliki jawabannya di hati Anda. Jika Anda melakukan hal seperti ini, Anda tidak akan takut dengan tuduhan Pillmaster. Penatuali semakin mencibir. Apakah Anda pikir Anda akan mempercayai kami atau seorang junior yang baru saja bergabung dengan Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas? Begitu ucapan ini keluar, Lei Gongming terkejut. Mendengarkan makna ini, dapatkah Qin Yichen menjadi salah satu Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas? Jika demikian, maka Qin Yichen bukan lagi pilar alchemy Dao di dunia Northern Warfare, melainkan alchemy Dao yang bisa berdiri berdampingan dengan Feng Zhengying. Tapi sekarang, semua orang tahu ini bukan waktunya untuk peduli. Wajah Zhan Wuyuan bermartabat, dan bahkan ada keburukan. Suatu hari, dia telah menanyakan detail sekte abadi Shen Xiao dari mulut Ni Heng, dan setelah mendengarnya, dia terkejut dengan keringat dingin. Dan Zhan Wuyuan juga percaya bahwa orang di depannya tidak sedang bercanda. Pihak lain memang memiliki kemampuan untuk menumbangkan hitam dan putih, dan bahkan pernah menunjukkannya sekali pada upacara sekte abadi. Dan Penatuali memandangi tatapan tanpa pertempuran. Mulutnya sedikit terangkat. Oke, dewa ada di sini. Jangan bicara omong kosong denganmu. Jawab aku, di mana bocah itu sekarang? Alis tanpa pertempuran mengerutkan kening. Setelah beberapa pertimbangan, berkata, orang-orang Yichen berada di sekte abadi Yuan Surgawi dan belum kembali. Oh, Penatuali mengangkat alis sedikit. Sepertinya, sekte abadi Yuan Surgawi telah memperbaiki anak itu, kan? Namun, meski mendengar berita itu, cibiran Penatuali tidak berarti menyatu sama sekali. Bagaimanapun, itu bagus di dunia Korea Utara, dan sekte abadi Yuan Surgawi, di matanya, tidak ada banyak perbedaan. Bahkan menggabungkan keduanya tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Tapi Jieming melihat sisi gelap, sekte abadi Yuan Surgawi, yang membuat mereka cemburu, tidak layak disebut di hadapan Tuan Sang. Pada saat ini, saya melihat Penatuali mencibir, dimanapun orang itu berada, dewa akan memberi Anda 3 hari, dan 3 hari kemudian, atau di sini, berikan anak itu kepada saya. Kedua kepalan tangan Zhan Wuyuan mengepal. Tuan, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini? Penatuali mencibir lagi, dan kemudian mengungkapkan emosi yang langka. Kamu seharusnya sudah mendengar kebenaran tentang orang tak bersalah yang menghargai cincin giok menjadi kejahatan, bukan? Kemudian, dewa sudah menjelaskan. Bagaimana memilih? Saya harap Anda jumlahnya bisa jelas. Dari awal hingga akhir, Penatuali tidak bermaksud untuk berdiskusi. Seolah-olah dia muncul hari ini, dia akan memberikan perintah lain kepada Zhan Wuyuan. Setelah mengatakan semua itu, Penatuali tampaknya kurang tertarik, dan hendak berpaling. Hanya saja semua yang baru saja dia lakukan, serta para prajurit dalam perang Korea Utara yang telah dihancurkan sampai mati olehnya, sepertinya tidak berharga baginya. Dalam perjalanan, Penatuali sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik. Kamu dapat mendominasi satu sisi, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan. Jadi kamu harus memahami bahwa ada beberapa hal yang kamu tidak mampu untuk menyinggung. Anak itu adalah iblis. Tapi dia sangat periang sehingga dia tidak perlu mengingatkanmu tentang dewa. Tapi dia pasti membuat kesalahan. Lagi pula, Penatuali mencibir, lalu dia pergi tiba-tiba. Sementara Jieming bergegas untuk mengikuti, dia ditinggalkan dengan cibiran yang tak terkalahkan, bahkan lebih arogan dari sebelumnya. Meskipun Jieming ingin membiarkan orang dewasa membuat pelajaran bersama dunia perang utara, alih-alih hanya menargetkan Qin Yichen, Jieming lebih tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia berkata terlalu banyak, tapi membuatnya kesal. Tetapi tanpa Qin Yichen, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan berat bagi komunitas Korea Utara. Bahkan Jieming berharap Zhan Yiyuan dapat melindungi Qin Yichen, dan membuat marah Maha Guru. Ketika saatnya tiba, dia takut untuk tertawa dan bangun. Melihat cakrawala pihak lain yang menghilang, Zhan Wuyuan terdiam untuk waktu yang lama, dan tinjunya yang terkepal perlahan dilepaskan. Di kota, Lei Gongming benar-benar terpana dan bertanya dengan gemetar, baiklah. Yang mulia, kedatangan Penatuali tidak diragukan lagi merupakan badai petir bagi mereka. Tidak ada yang mengira bahwa saya belum mendengar kabar dari Qin Yichen hanya dalam beberapa bulan. Akibatnya, penyebutan namanya menyebabkan bencana seperti itu. Saat ini, sulit bagi mereka untuk dihancurkan dan diinjak-injak sejak awal, dan mereka memiliki kualifikasi untuk melawan kamar suku. Mungkinkah semua ini akan segera rusak? Pertanyaan kuncinya adalah apa yang dilakukan Qin Yichen untuk membuat Golden Immortal datang ke pintu? Jelas, Zhan Wuyuan tahu jawabannya, tetapi dia melirik ke arah kerumunan, dan harus menghela nafas. Lei Lao, Jinrong,
Ikut kaisar. Yang lain. Dan kuburkan saudara-saudaramu. Lei Gongming dan Zhan Jinrong tetap diam. Keduanya dapat melihat bahwa ketakutan yang mulia terhadap status lelaki tua harus melebihi kekuatan. Di akun tampan, Lei Gongming berdiri di samping dua dan berdiri tanpa perlawanan. Pada titik ini, dia harus jujur dan jujur. Jangan bersembunyi darimu. Yi Chen tidak mundur bulan ini. Tetapi oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi diundang untuk menghadiri upacara Sekte Abadi. Setelah pertempuran berulang, pengalaman Qin Yi Chen perlahan diceritakan. Dan Lei Gongming benar-benar terkejut. Benar-benar terlalu banyak informasi pada saat wacana ini. Qin Yi Chen menggunakan Tingwei, hampir menghapus pembangkit tenaga listrik puncak alam manusia, dan menyatukan Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk memenangkan 10.000 peri. Mereka tidak menyangka, dan hanya dalam beberapa bulan, Qin Yi Chen melakukan banyak perbuatan buruk. Namun, yang paling menggerakkan kedua orang itu adalah bahaya sengit dari perayaan terakhir. Lei Gongming mendengar keringat dingin, bahkan jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia merasa gemetar ketakutan. Yang mulia, apakah Anda yakin tentang Yi Chen? Tuan peri yang bermartabat, cukup tidak tahu malu untuk mencuri resep obatnya? Tanda seru. Putus asa tanpa pertempuran, berkata dengan senyum pahit. Pada hari perayaan, Sekte Abadi Shen Xiao membuat permainan untuk membuat Yi Chen mati. Untungnya, Yi Chen meninggalkan kartu Sein Wudan untuk menyelamatkan hari itu. Percakapan berubah, dan tidak ada pertempuran. Apalagi pencurian atau bukan? Atau Dewa Emas datang berkunjung hari ini? Tidak bisakah kamu melihat postur lawan? Zhan Jinrong juga berkeringat untuk Qin Yi Chen, tetapi bahkan lebih kesal dengan perilaku Sui, guru abadi yang bermartabat, sebenarnya memenangkan resep obat junior. Sayang sekali bagi alchemy Dao. Lei Gongming memiliki ide yang sama, tetapi dia ingin lebih realistis. Yang mulia, seberapa kuat Sekte Dewa Xiao yang abadi? Zhan Wuyuan tersenyum lebih pahit. Tidakkah kamu melihat bahwa aku baru saja pindah dari Sekte Abadi Yuan Surgawi? Apakah tidak ada ketakutan? Menurut saudara Niheng, ada 10 tetua ke-8 di Sekte Dewa Xiao abadi, yang semuanya adalah keabadian emas, dan semua kekuatannya luar biasa, dan ini hanyalah tetua. Adapun kedalaman yang lebih tinggi dan kekuatan tersembunyi, tidak mungkin dibayangkan. Tapi Rao sudah cukup membuat Zhan Wuyuan pusing. Lei Gongming dan yang lainnya berdiri di tempat, 8 dewa emas. Jika datang ke medan perang, saya khawatir hanya butuh 1 hari untuk menghancurkan seluruh medan perang.